Shalom teman-teman, apa kabar pada pagi hari ini? Mari kita membuka nas Alkitab kita dari Esra 7 ayat yang ke-10 dengan perikop Esra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Jadi kita membaca pada ayat yang ke-10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Menjadi seorang pengajar itu ya teman-teman, itu sangat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena belum tentu ada orang yang mau menerima kita, yang mau belajar, yang mau mendengar kita. Tapi bagaimana cara Esra ini tetap bisa meyakinkan seorang pendengar untuk percaya dalam perkataannya? Mari kita belajar tentang kehidupan Esra ini. Dia memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan kabar sukacita tentang Allah. Dia terus-menerus untuk meneliti firman Tuhan sehingga ia mendapat pengalaman dari firman Tuhan ini. Nah, menjadi seorang pengajar itu memang sulit ya teman-teman. Untuk meyakinkan nasabah saya itu, saya harus belajar, saya harus mengali supaya saya prospek. Saya harus belajar terlebih dahulu teman-teman untuk bisa meyakinkan seperti yang diajarkan oleh sistemnya. Nah, kalau keluar dari sistemnya, nah pelajarannya itu lain lagi teman-teman. Nah, kita kembali lagi kepada Esra ini teman-teman, bahwa Esra ini dia harus belajar, dia meneliti firman Tuhan, dia belajar sungguh-sungguh sehingga dia bisa bebas mengungkapkan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Dia tahu, nah menyimpang sedikit, nah firman Tuhan ini ya teman-teman, maka semuanya itu akan lain artinya ya teman-teman ya. Sekarang mari kita belajar untuk menjadi seorang pengajar ya, supaya kita tahu dan kita bisa belajar dari Esra ini bahwa dia adalah seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 ini, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nah, mari kita sama-sama ya teman-teman, kita bertekad, kita tafsir yang ada dalam Alkitab ini, jangan sampai kita terjebak gitu. Nah, terkadang kita membaca nas Alkitab ini, tapi kita tanpa sepengetahuan kita tidak tahu apa maksud dari tujuan Alkitab itu. Nah, sehingga kita buntu di situ saja. Kita hanya percaya di situ saja tanpa kita meneliti ya. Untuk belajar lebih dalam itu, lebih dalamnya lagi ya teman-teman, itu sangat penting supaya kita belajar, supaya kita bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan ini, tetapi kita juga tahu maksud dan tujuan dari sistem Alkitab ini seperti apa ya teman-teman. Kita harus menjadi seperti tokoh Esra ini ya teman-teman. Dia harus belajar, meneliti dari firman Tuhan ini supaya kita tahu. Nah, arti maksud dari tujuan untuk mengajar, kuncinya adalah satu teman-teman, harus belajar. Nah, jadi di dalam nas Alkitab ini sangat menarik untuk memotivasi kita bahwa untuk mengali dan belajar itu sangat penting ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting. Itu tidak berlarut hanya di sini saja. Itu akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi teman-teman, ada 3 poin yang harus kita ingat dalam mempelajari nas Alkitab Esra ini. Yang pertama, bahwa tugas mengajar itu sangat tidak mudah. Dan yang kedua, kita harus belajar kepada Esra bahwa dia adalah pengajar yang tekun, sehingga dia selalu mengali terus firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadi pengajar, kita harus juga memberikan contoh kepada orang banyak, sehingga orang percaya dalam perkataanmu, sehingga orang juga percaya dalam perbuatanmu.